Halo semuanya, gue Lidi Nyante. Pembahasan sekarang mungkin gue mau habisin produk dari channel sebelumnya yang belum gue sempat bahas. Dan salah satunya adalah si keyboard ini. Tapi gue juga dong minta ke kalian, enaknya di channel ini tuh kita bahas produk apa dulu nih untuk pembahasan selanjutnya. Bisa kasih sarannya di komentar, nanti yang banyak komentarnya atau enggak banyak yang sejenis gitu komentarnya, mungkin gue bakalan bikin kontennya nanti ya. Dan jangan lupa juga buat kalian baru aja mampir di channel ini, jadi di channel baru ini kita akan banyak ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Seperti keyboard ini, nanti ada laptop, terus ada smartphone, dan mungkin barang aneh lainnya. So, pastiin aja subscribe dulu channel ini dan sekarang yuk kita bahas si keyboard ini yang ada di depan kalian. Tapi jangan lupa juga untuk join Discord kita yang ada di link deskripsinya. Itu udah rame, kalian bisa aja join ya. Jadi ini adalah keyboard dari brand Dareo ya. Dengan base modelnya adalah seri A87 yang awalnya itu cuma warna hitam aja. Tapi mereka ngebuat jenis style custom yang menurut gue itu cukup oke buat kalian lirik. Gue bisa bilang ini cukup racun juga buat kalian yang suka dengan style unyu-unyu atau yang lucu. Tapi di sisi lainnya pun banyak yang hal ingin gue bahas. Gue juga nggak akan ngebahas terlalu dalam mengenai produk ini, karena si keyboard ini pun sudah well made, well design, jadi udah di atas rata-rata lah dengan sebuah keyboard gaming pada umumnya. Plus juga udah cukup lama juga keyboard ini rilis, pastinya udah cukup banyak juga yang ngebahas, atau mungkin salah satu dari kalian juga udah ada yang punya si keyboard ini, atau nggak salah satu dari 4 custom parts-nya si Dareo A87. Jadi ya langsung aja ke pengalaman gue aja, oke? So balik lagi dari desainnya ini bagus. Mereka cukup berani mengambil tindakan untuk custom arts di bagian keycap sama top covernya, yang mana awal ekspektasi gue itu gambarnya sih bagus atau enggak ya printannya gitu ya. Secara lokalan ya gue perlu tetap memberi komentar kalau memang hasilnya itu ya masih kurang. Tapi dari Dareo cukup berhasil kali ini. Keycapsnya full sisi atas sampai bawah, perintannya cukup rapi, paling di satu sisi sedikit agak fade warnanya. Tapi menurut gue itu nggak masalah karena ini bukan dari sisi penglihatan kita. Dan aksen-aksennya pun dibuat senada warna ungu, jadi nggak menunjukkan warna belang pada capsnya. Cuma permasalahan pertama gue ketika gue seorang pembeli contohnya, bisa jadi sepemikiran juga dengan kalian, kalau kita beli keyboard ini cocoknya tuh dikombinasikan dengan setup apa nih? Karena sepengetahuan gue dari Dareo sendiri pun nggak merilis satu paket komplit gear gaming yang dengan tema seperti ini. Paling ada beberapa dengan kombonya, kayak seri yang Dream dengan mousepadnya, dan mouse yang KB atau Kobe Bryant itu dengan mouse-nya. Jadi gua rasa ini bakal jadi pilihan berat, apalagi ngeliat dari desainnya ini nggak bisa dibilang warnanya itu warna netral. Paling ya ujung-ujungnya kalau nggak pakai mouse bolong-bolong, ya pakai mouse-nya Logitech. Dan gue agak sedikit heran juga kenapa mereka memilih untuk menggunakan detachable top cover yang mana desainnya ini biasa digunakan di keyboard yang harusnya bisa di custom sama penggunanya. Dan ini kalau misalkan kita custom lagi, gue rasa sih sayang banget ya. Atau mungkin nantinya, bukan nantinya maksudnya, awalnya mereka menggunakan top cover ini buat ngecat si keyboard nih kali. Mungkin. Tapi turn back-nya di sini, jadi gue ngerasa desain keyboardnya ini jadi agak kurang firm gitu, kurang gagah maksud gue. Karena si top covernya ini, untung si magnetnya ini udah kuat nih nopang si keyboard TKL-nya ini, nggak kayak seri A840-nya. Balik lagi untuk seri childhood-nya, gue cukup suka walaupun sebutannya kayak kekanak-kanakan, tapi ini lebih ke lucu imut gitu loh. Ngegambarin sifat yang lembut. Dengan custom enter dan juga space yang keren, finishnya pun cukup awet, gue udah pakai terus-terusan masih bagus dan senada juga dengan top covernya yang ada gambar kucing yang sedang main bareng pesawat kertas. Base warna gue agak kaget awalnya, ternyata yang dari website si Dareo ini jauh beda warnanya. Body yang gue dapet tuh jadi kayak top covernya sedikit lebih ungu ketuaan, tapi tetap soft pastel, tetap adem ngeliatnya. Dareo juga memutuskan menggunakan LED putih aja pada keyboardnya, which is ini kombinasi yang sempurna menurut gue. Karena pertama, keycapsnya ini nggak tembus cahaya dan warna putih untuk desain seperti ini sih nyambung gitu ya. Pastinya juga nggak kelihatan norak, desainnya udah minimalis, masa dicampur lagi sama RGB warna-warni gitu ya. Ya kalau menurut gue sih itu kurang banget sih. Keycaps berbahan PBT, kualitasnya juga udah bagus, rapi semua, fontnya nggak norak dengan layout keyboard sesuai serinya 87, yaitu TKL atau Tankless. Cuma ngomongin soal TKL, gue ngerasa posisi tren TKL saat ini tuh kayak agak berkurang ya peminatnya. Karena udah banyak yang pindah ke 60 atau 70% keyboard. Dan gue akuin gue setuju dengan hal tersebut, gue udah nggak biasa lagi pakai keyboard sebesar ini. Tapi actually ketika gue pakai keyboard ini di software buat editing gitu, gue ngerasa komplit gitu dengan jumlah key-nya yang ada pada keyboardnya. Karena yang gue gunakan untuk shortcut-shortcutnya pada software produktif gue itu ya terpenuhi semua gitu. Mungkin gue bisa consider baik lagi kalau memang workload editing gue tuh lagi padat nantinya.
Sisi bawah full padat nggak kopongan dengan adjustable fit, jadi kalian bisa sesuai dengan posisi nyamannya untuk ngetik, dan terdapat juga sebuah alur kabel manajemen dengan ujung port yang digunakan yaitu adalah port Type-C. Suatu nilai plus juga ditambah dengan kabelnya yang cukup panjang dengan warna putih punya, jadi cukup match lah dengan keyboardnya. Berpaling ke dalamannya, keyboard dari WA87 juga sudah menggunakan switch premium juga dari Cherry MX. Dengan pilihannya adalah blue sama merah, yang sedang gue pakai ini adalah warna merah, jadi ya feel-nya linear standar Cherry MX aja. Switch-nya ini memiliki ketahanan hingga 50 juta klik, jadi aman buat dipakai jangka panjang karena butuh waktu lama juga nih untuk si keyboardnya rusak karena dalam pemakaian. Apalagi ini bukan model keyboard hot swap, jadi memang pilihan switch yang durable gua rasa Darius sudah tekankan untuk para penggunanya. Dan sebetulnya gue juga pernah jadi fansnya Cherry MX merah sebelum mengenal switch yang mod ataupun mainan di loop-loop gitu, karena feel-nya itu udah enak, nggak berisik juga kalau dipakai di area-area kerja kita. Feel untuk dipakai bermain game juga enak karena nggak ada taktilitas setiap kliknya, jadi seperti diberikan feel cepat saat pengetikannya, apalagi ini hanya memerlukan 45G aja untuk aktuasinya dengan total travel di 4 mm. Itu berasa banget ringannya ya dibanding switch linear pada warna lainnya. Dan ya gue tahu sih warna yang lebih cepat ada si silver. Keyboard ini juga sudah NK rollover, jadi untuk kombinasi tombol-tombol sekaligus banyak juga sudah aman. Gue pakai buat bermain game Age of Empires 2 juga gue udah gak ada misklik lagi, dan tombol yang gue klik pun gak ada yang secara sengaja nggak terinput. Semuanya udah bagus lah. Dipakai buat main game FPS kayak COD Warzone pastinya udah aman lah. TKL memang satu opsi yang pas untuk di ukuran saat bermain game FPS, dan dengan switchnya linear pun buat gue sudah menjadi komplimen yang pas. So memang untuk daily use, typing stuff, gaming gua rasa udah lebih dari cukup selama kalau kalian belum into ke keyboard yang di custom. Apalagi buat bermain di area produktif, shortcutnya itu masih cukup komplit walaupun tanpa adanya tombol numpad. By the way, untuk softwarenya, uniknya ini kalian nggak bisa download dari website resmi Indonya Dareu. Tapi kalau kalian kepo buat customisasi semacam makro ataupun LED putihnya, kalian bisa aja coba langsung download di website resmi globalnya si Dareu. Gue udah coba ya, UI-nya sih lebih oke lah daripada software peripheral lokal lainnya. Tapi bener-bener optional juga sih, kalian nggak perlu harus install softwarenya. Dan lanjut ke harga sebelum kesimpulannya. Jadi untuk si Dareu A87 Childhood ataupun tema customnya ini cuma dibanderol seharga 1,1 jutaan aja. Which is harga yang cukup wajar menurut gua, apalagi ini sebuah keyboard TKL dan juga sudah menggunakan Cherry MX untuk switchnya, dan nggak beda juga dengan si seri basic yang warna hitamnya. Jadi ya nice lah. Dan kesimpulannya, mungkin keyboard ini not one of the best keyboard yang memiliki fitur banyak ataupun fitur dibandingkan dengan keyboard gaming yang sudah bertebaran di luar sana, karena dari teknologi ataupun fitur-fitur yang ada pada keyboard ini cukup terbatas. Namun kalau misalkan kita lihat lagi dari segi desain, mungkin keyboard ini bisa jadi pilihan lah buat kalian yang mungkin bosan juga dengan keyboard yang bentukan biasa aja dan pengen bentukan yang beda tanpa perlu mengcustom keyboard ataupun build keyboard sendiri. Apalagi satu hal lain yang perlu kalian perhatikan juga dari segi packagingnya ini juga keren, nggak sandaran aja gitu. Jadi bisa kalian pakai buat pajangan dan nggak sia-sia aja gitu sama si kotaknya. Bahkan kalau kalian jual lagi, gua rasa sih si keyboardnya ini masih punya value yang tinggi lah dan nggak gampang jatuh harganya. So mungkin itu aja soal worth it atau enggak, kembali lagi ke kalian. Tapi kalau soal keyboard ini ya menurut gue sih pas banget buat kalian yang mau setup lebih fresh lagi, dan itu aja sih ulasan gue dari keyboard si Dareu A87 Childhood series ya. Jadi jangan lupa juga komentar gimana pendapat kalian tentang si keyboard ini dan kasih saran juga. Nextnya ini buat di channel ini kita bahas produk apa lagi. Dan kalau misalnya kalian mau kritik ataupun ngasih saran ya silahkan aja komentar di bawah, atau enggak sekalian aja join di Discord biar lebih kita gampang, bukan lebih biar gampang gue lihat lah kalau misalkan kalian mau mengkritik saran-saran yang ada dari video ini. Oke, udah mungkin itu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramen dari Sinanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.